Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate lagi, mengambil energinya dia 90% dan menjadi nyata. Insya Allah ini ada kebaikan buat kita semua ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan, bantu pendapatan aku untuk membeli makan kucing yang aku rawat. Ada sekitar 40 rescue, dan di luaran sana juga yang makan ke rumah aku, dan juga shelter di luar sana. Ada 3 shelter yang selalu berhubungan denganku untuk membantu kucing mereka yang mereka rescue. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So kita lihat dengan situasi maskulin. Oke. Oke, kita lihat di sini ada the Two of Wands, Six of Wands, Five of Wands, the Eight of Pentacles, the Queen of Wands, and the Page of Swords. Di bottom of the deck kita ada the Hierophant, Two of Wands, and the Seven of Pentacles, and the Three of Swords. Alright, maskulin ini lagi mendapatkan sakit hati ya, aku ngelihat, karena ada suatu kejelasan dari kesalahannya dia ini terbongkar ya, sehingga dia coba untuk belajar menanam kembali ya dalam sebuah hubungan kepada Tuhan dan juga ke pasangannya. Tapi ini menunggu waktu ya, tidak langsung dia sembuh ya, karena dia harus banyak belajar nih dari tripartinya. Dia harus banyak bersabar memperbaikinya, dan dia harus benar-benar menanam harapannya itu dengan niat baik sih harusnya ya, karena kalau dia belajar sabar dalam penyembuhan, belajar menanam harapan ya dengan melibatkan Tuhan di sini ya, pastinya nanti masa depannya dalam pernikahan, entah kembali lagi dengan feminim atau dia dengan orang lain, ini akan meraih kesuksesan kalau dia nanamnya dengan kebaikan ya, niat baik gitu ya. So maskulin di sini banyak sekali masalah yang terjadi. Banyak orang yang tidak simpatik lagi dengan dia karena keegoisannya, karena narsisnya ya, karena kan dia orangnya inginnya dikenal, dan dia orangnya juga haus akan perhatian, sehingga dia terlalu menjaga image ya. Apapun yang dia kerjakan ya, dia ngerasa gak sabaran akan hasilnya. Pada akhirnya nanti aku ngelihatnya di sini dia ingin memperbaiki hubungannya dengan feminim, karena dia tahu feminim orangnya sangat baik hati dan selalu memaafkan apapun yang dia kerjakan. Dan aku ngelihat memang dia memantau feminim ya, masih berharap untuk kembali sih sebenarnya, tapi sifatnya masih dengan kemunafikan ya. Dia masih menyimpan kegalauannya, masih menyimpan keinginannya, masih menyimpan sifat narsisnya, karena dia memang gila akan pengakuan ya. Disinilah yang membuat dia ini jadi konflik batin nih, antara perbaiki komunikasi dengan kamu atau ya dia memperbaiki sifat narsisnya dia dulu ya. Makanya kalau dia niatnya baik ya, dengan siapapun dia berhubungan pasti akan mencapai kesuksesan, akan mencapai kebahagiaan ya, masa depan yang baik kalau dia niatnya baik, kalau dia niatnya tulus ya. Queen of Cups,
Tuh, the King of Cups, Page of Pentacles. Feminim sudah memikirkan untuk sukseskan lagi tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang spiritual. Ini yang membuat maskulin menjadi konflik batin ya. Karena kenapa? Karena feminim fokus pada kesuksesannya sendiri sekarang. Benahi dirinya untuk meraih energi positif, belajar bersabar dalam menghadapi sebuah drama. Ini yang dijalani oleh feminim ya. Insya Allah ini 100%, 90% aja deh. Aku nggak mau minta 100 karena kan itu punya Allah ya. Kalau yang 100 terlalu sempurna. Aku kan bukan Tuhan, jadi aku minta 90% aja dari Allah. Oke. Di sini ada the Hangman and the Empress, the Sun. Maskulin nih lagi berharap sebenarnya untuk kembali lagi sama feminim. Tapi dia juga masih terperangkap ya dengan orang barunya ini. Feminim juga berpikir nih tentang masa depannya dengan maskulin ini ya, menggantung ya. Karena feminim juga paham benar karakternya maskulin, masih menyimpan keinginan hubungannya dengan orang baru ini ya, karena sekarang tidak sebebas dulu ya si maskulinnya. Kenapa? Karena feminimnya juga memantau ya, maskulin mantau feminim, feminimnya mantau maskulin juga ya, secara spiritual ya memantaunya. Bisa secara internet, ini ada media sosial, dia juga mantau kamu nih secara media sosial. Dia melihat kamu sudah banyak belajar untuk bahagiakan diri kamu sendiri ya. Di sini ada the Sun ya, yang mana maskulin mau tidak mau ya harus berdamai dengan keadaan, harus menerima keputusan tentang feminim ya, yaitu tentang kejujuran, tentang perjanjian, adanya perselingkuhan ya di sini. Wow, the Justice, Three of Cups, the Queen of Swords. Ini berat sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena feminim tegas banget memberikan suatu ultimatum pada maskulin, dan feminim juga sekarang fokus pada karir kesuksesan sendiri ya. Feminim bilang ya, kalaupun dia mau berselingkuh lagi silahkan, tapi sulit untuk mengimbangi kebahagiaannya lagi, terutama untuk merangkul anak-anaknya nanti ya. Jadi feminim memberikan suatu ultimatum ya, kalau dibilang ancaman bisa saja, cuman ancamannya ini secara positif ya, tidak secara negatif. Karena feminim jujur kan tentang perasaan, tentang karma perselingkuhan, ini akan sulit untuk mencapai kebahagiaan lagi. Dan ini juga berat rasanya untuk bisa mengimbangi karma baiknya anak ataupun mereka berdua ya. Maksudnya feminim sama maskulin lagi, karma baiknya ini ya agak sulit untuk mengimbangi. Karena aku lihat feminim memang paham banget tipikalnya maskulin ya, jadi tahu gitu kalau maskulin ini masih fokus dengan orang baru juga, masih memikirkan orang baru juga di sini. Makanya feminim di sini coba untuk menggantungkan harapannya ya. Jadi kayak udah nggak berharap banget lah. Coba untuk tegar ya, coba untuk kuat. Ingin melepaskan hubungan yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama.
Dan aku lihat memang feminim ini lagi memikirkan ya tentang masa depannya feminim sendiri, karena banyak banget konflik batin ya tentang masa depan kehidupan feminim sendiri. Sebagian dari feminim ini memikirkan ingin memulai kehidupan baru dengan orang baru, atau kehidupan baru dengan kegiatan baru, dengan energi baru ya, belajar menjadi orang memaafkan, belajar sabar dalam menghadapi ujian, belajar sabar dalam keikhlasan, belajar sabar dalam ketulusan ya, terutama untuk mendapatkan keberkahan nih dari hasil pembelajarannya kamu feminim. Sedangkan maskulin di sini dia masih narsis ya, masih mencari cara gimana bisa memperbaiki image dia ya, tapi masih menggantungkan sifat munafiknya dia, yaitu ingin dua-duanya ya, ingin dua-duanya, ingin kamu, ingin orang ketiga. Makanya kamu memutuskan ini, kalau mau bahagia ya harus jujur dan harus berlaku adil kalaupun ada perselingkuhan. Karena kalau tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran, otomatis ini sulit ya untuk mencapai kebahagiaan lagi ya. Untuk hal positif jadinya sulit diraih lagi, karena kan rasa itu sudah berubah ya, maskulin tuh ya. The Lovers and the Two of Swords, Ace of Swords, the Knight of Wands tuh ya. Sifatnya memang masih ini ya, masih warawiri ya si maskulin ini. Jadi feminim malah gini loh, feminim tipikalnya sekarang berpikir banyak tentang keromantisan ya, karena banyak hal sekarang yang membuat feminim itu udah nggak bisa romantis lagi seperti dulu dengan maskulin. Satu sisi karena masalah ya, masalah dari adanya tujuan hidup masa depan ini sudah sedikit berbeda maskulin dengan feminim. Dan aku lihat memang banyak hal yang ngeblok maskulin dan feminim untuk kembali harmonis. Banyak hal, kalaupun maskulin sama feminim kembali dan terlihat harmonis, ini hanya kebohongan ya, the Page of Swords. Karena maskulin tuh masih bermain ya, dia coba untuk menghadapi kenyataan tentang kejujuran dari petualangan dia sendiri ya. Dan ini ngeblok percintaannya maskulin dulu ya dengan yang lain-lainnya, aku lihat. Dan aku ngelihatnya juga feminim sudah mikirin ya, gue harus ngeblok nih tentang drama percintaan. Sudah waktunya belajar banyak, fokus pada kehidupan sendiri, sukseskan perjalanan spiritualnya, sukseskan impiannya dengan keteguhan hati, dengan kesabaran, dengan kebaikan ya. Allahu Akbar ya kabir. Alhamdulillah. Karena feminim di sini tahu banget maskulin akan kembali kepada feminim ketika feminim bisa bahagiakan dirinya. Dan maskulin di sini masih gila perhatian, masih mencari cara agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan karena sifat narsis. Tapi dia harus hadapi kenyataan ya, yaitu karirnya keblok, menggantung ya, karena dia masih belum melepaskan sifat petualangannya dia, sifat kemunafikannya dia ya, belum bisa sepenuhnya melepaskan. Ini sebenarnya maskulin sudah dapat karma ya, dari cara dia mencapai tujuan ya,
karena dia gunakan segala cara sih. Kalau The Chariot ini kan berani mengambil tantangan dan ujian ya, berani dengan cara hitam dan putih. Jadi kayak ya dia lakukan segala cara ya untuk bisa melancarkan rencananya dia, melancarkan keinginannya dia. Ini sebenarnya sudah mendapat karma sih, sudah dia terbunuh sendiri dengan langkah perjalanannya, petualangan dia ya, karena penuh dengan nafsu, penuh dengan hasrat ya, dan ada niat nggak baik juga yang tersembunyi oleh si maskulin ya, sehingga maskulin ini ya ingin kembali lagi sama kamu ya, ingin memperbaiki komitmen ini ya, tapi hati-hati, ini bisa melibatkan orang lain lagi ya, hati-hati. Jadi perbanyak kuatkan diri kamu feminim kalau kamu masih kembali dengan dia, karena sebagian feminim ini sebenarnya sudah paham ya, dan coba untuk lepaskan, bahkan menggantung spiritualnya. Jadi kayak udah nggak 100% mendoakan maskulin untuk kembali ya. Feminim lebih memikirkan meraih kesuksesan sendiri sekarang. Ini yang aku lihat energinya ya. Dan maskulin ya masih mencari kestabilan dengan orang lain lagi, hati-hati. Walaupun dia sudah terbunuh dengan perbuatannya ya, dengan langkah perjalanan hidupnya dia, karirnya dia pun penuh dengan pengkhianatan ya. Banyak yang mengkhianati dia sebenarnya, tapi dia tetap aja sih lakukan hubungan dengan orang lain lagi ya. Jadi kayak dia itu nggak bisa fokus dengan satu hubungan ya, maskulin. You were the best things in my life. You speak to me through the music. I wish I could take back my words. I will wait for a sign from you. I could let you get close to me. I remember every day the tale of that day. I look for you everywhere. Ya, jadi kayak gini. Dia merasa hubungan kamu sama dia tuh ya memang belum waktu yang tepat ya untuk bisa bersama bahagia. Dia ninggalin kamu juga sebelum kamu ninggalin dia. Pada akhirnya dia mencari kamu kemana-mana. Ya, jadi kayak melalui musik, melalui movie, apa aja. Dia kemana-mana kayaknya ngelihat kamu gitu ya. Karena dia baru ngerasa kalau ya kamu adalah hal yang terbaik dalam hidup dia. Dan ya kebanyakan musik ya yang dia dapati energinya tentang kamu, tentang memorinya sama kamu ya. Dia berharap banget ini bisa memperbaiki kata-katanya dia, ucapannya dia, karena dia tahu ya yang dia lakukan itu salah. Tapi dia orangnya nggak pernah belajar dengan baik tentang pengalaman hidup, sehingga terkalahkan dengan nafsu kalau aku lihat ya. Dan dia selalu menunggu kamu yang bergerak, bukan dia, karena dia orangnya juga gengsinya besar ya. Dia selalu menghindar ketika kamu mengejar dia, ketika kamu mendekati dia ya. Dia selalu menghindar, padahal dia tahu banget ya, setiap hari kamu selalu memberikan perhatian, selalu memberikan ucapan atau WhatsApp ataupun email gitu ya, tapi dia abaikan. Pada akhirnya dia mengingat kamu sendiri sekarang ya, melalui musik, melalui movie ya, apapun yang dia lihat di media sosial yaitu tentang kamu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan subscribe iklan channel aku. Lucky Terata Mesen, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.